Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar, para sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini insya Allah di sini saya akan berbagi ilmu dengan sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu ini manfaatnya sangat luas, dan Allah jadikan ilmu ini wasilah datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, dan apa yang sedang kita cari saat ini sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya ingin menjelaskan ada khususiat atau khasiat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang sudah termaktub dalam kitabnya para ulama, yang mana saya mengambil ini ditemukan di dalam kitab Khazinatul Asrar, ditemukan dalam kitab Khazinatul Asrar karangan Al-Imam Sayyidina Syekh Muhammad Haqi An-Naziri, bahwasanya beliau mengutip di sini banyak khususiat, mulai dengan pembahasan yaitu nuzulul Quran, kemudian fikihnya ada yang dijelaskan itu tentang siwak, tentang tata cara berwudu, kemudian sholat-sholat yang disunahkan. Di dalam kitab ini dijelaskan sebelum masuk ke dalam ilmu khususiat. Di sini saya tertarik untuk menyampaikan salah satu, yaitu kaifiat, bagaimana caranya agar kita mendapatkan keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah ayat Al-Quran dengan mudah. Bagaimana caranya bisa menghafal Al-Quran atau cepat paham, atau di sini kalau kita baca babnya yaitu tentang babul ahaditsus shahihah al-waridatu wal aqwalul a'imah fil khasa'isi li ziyadatil aqli wal fahmi wa quwwatil hifdzi. Ini bab menjelaskan tentang hadis-hadis sahih yang kewarid atau yang sudah dikenal oleh kalangan para ulama, dan bukan cuman hadis tapi di sini juga disertakan aqwalul a'imah, yaitu pendapat, perkataan-perkataan para imam ulama, yang mana menjelaskan tentang al-khasa'is, yaitu khususiat atau khasiat atau keistimewaan, li ziyadatil aqli, tujuannya agar akal ini bertambah-tambah ilmunya, atau dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke akal ini pengetahuannya, dan juga wal fahmi wa quwwatil hifdzi, yaitu untuk kepahaman dan juga kuat hafalan. Ini tata cara yang mudah di sini, ini banyak caranya, tapi yang mudah di sini saya mengutip pendapatnya Imam Ghazali. Imam Ghazali ini sudah tidak asing dalam telinga para ulama dan orang-orang biasa pun siapa Imam Al-Ghazali. Beliau ini adalah yang punya lautan ilmu di dalam khazanah keilmuan para ulama. Al-Imam Al-Ghazali ini adalah seorang ulama besar, dikenal dengan hafalannya yang kuat,
dengan berbagai macam yaitu disiplin ilmu. Nah, kita langsung saja di sini kita mengambil perkataan Imam Ghazali ya. Sahabat lihat di sini di dalam kitab ini. Nah, ini sampai ini perkataan beliau. Ya, nanti saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali fi Khawasil Quran. Berkata al-Imam al-Ghazali dalam kitabnya, kitab Khawasul Quran. Beliau mengajarkan di sini dalam kitabnya, yaitu kitab Khawasul Quran, menerangkan seolah-olah Imam Ghazali ini menyampaikan untuk disiarkan dan diketahui oleh semua orang banyak gitu, agar diketahui dan diamalkan. Mu'alif di sini menukil dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, yaitu Al-Itqan yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Di antaranya perkataan Imam Ghazali tentang kuat hafalan menggunakan khasiat Al-Quran. Di sini beliau menjelaskan, man aroda hifdul ulum, barang siapa yang menginginkan kepada Allah agar bisa menghafal berbagai macam ilmu atau banyaknya ilmu, kullaha, semuanya ilmu, daqiquha wa jaliluha, baik ilmu halus ataupun ilmu itu kasarnya, atau ilmu itu mudah atau sulitnya. Falyaktub fi ina'in nadhifun min awali suratir rahman, maka tulislah di wadah yang bersih. Kalau dalam tata cara yang lain, wadah itu dalam bentuk bisa seperti piring berwarna putih. Apa yang ditulis yaitu min awali suratir rahman, awal dari surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 6. Kemudian surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 yang bunyinya la tuharrik lisanaka bihi lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Kemudian Al-Buruj ayat 21 sampai 22, itu bal huwa Qur'anun majid fi lauhi mahfuz. Kata Imam Al-Ghazali, wa alqa alaihima, kemudian tuang kepada wadah tersebut yang sudah dituliskan awal surat Ar-Rahman sampai ayat 6 yang sudah dituliskan, yaitu surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai 19 yang sudah kemudian ditulis, yaitu surat Al-Buruj ayat 21 sampai 22 yang sudah ditulis itu wadah. Maka tuangkan kepada wadah itu air Zam-Zam, wamhu bihi, maka lebur dengan air Zam-Zam itu tulisan itu, waskihi liwaladika, maka beri minum anakmu dengan air tulisan itu, auliman turiduhu, atau kepada orang yang kamu kehendaki siapa saja, bihifdzi kullama yasmi' wa ma yara, agar cepat hafal setiap apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat, bibarokatil ayat syarifah, dengan berkah ayat yang mulia dan khususiat yang terkandung di dalamnya, kepada hafalan, kepada paham ilmu. Wahiyya minal mujarrabat, ini yang sudah diuji coba
Nah, seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali, Imam Kalbi pun diajarkan dalam mimpi. Seperti yang dipahami oleh Imam Ghazali, Imam Al-Kalbi ini pun menjalankan untuk anaknya. Walqu alaihi ma Zamzam, maka campurkan atau adukan atau tuangkan kepada wadah tersebut air Zamzam, waskihi liwaladik, maka minumkan kepada anakmu, yahfizul Qur'an al-azim. Maka dalam mimpi itu agar Imam Kalbi meminumkan air yang sudah dicampur, yang sudah dilebur daripada wadah tersebut yang bertuliskan tadi Ar-Rahman, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Qiyamah, dan surat yaitu Al-Buruj, agar itu diminumkan setelah dilebur. Fahafidhu kullu ma sami'a Allah ta'ala kadza minal mujarrabat. Maka apa yang dia dengar Allah Subhanahu wa ta'ala perbaharui, itu nggak seperti kemarin. Jadi hafalannya itu akan diberikan kemudahan oleh Allah, intinya seperti itu, sahabat. Jadi sahabat di sini jangan ragu kalau merasa jadi beban, misalkan punya anak ingin dibentuk kecerdasannya, jangan ragu. Ini perkataan Imam Ulama Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Khawasil Quran, dan Imam Kalbi yang sudah diberikan seperti itu ijazahnya lewat mimpi. Maka jangan ragu untuk menerapkan cara-caranya seperti tadi. Tulis di tempat yang bersih, wadah yang bersih, baik itu piring kah, yaitu awal surat Ar-Rahman sampai wasyajaru yasjudan. Kemudian surat Al-Qiyamah dari latu hari kelisanaka sampai inna alaina bayanah. Kemudian surat Al-Buruj yaitu satu ayat, bal huwa Qur'anun majid fil lauhim mahfuz. Mohon nama Allah sebelum menulis agar Allah jadikan khususiat ayat tersebut itu untuk kecerdasan, atau agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga hafalan orang yang diberi minum daripada air yang sudah dituliskan atau air tulisan tersebut, baik anak kita atau kepada orang lain, siapa saja itu boleh. Silakan dicoba sahabat, itu jangan ragukan. Ini terdapat dalam kitab Khazinatul Asrar. Semoga bermanfaat, dan ini sudah dirasakan oleh banyak sekali. Artinya kalau saat ini sahabat mempunyai beban karena anak bebel, anak ini kurang paham, maka beri yaitu air tulisan sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Ghazali dan Imam Al-Kalbi. Maka jangan ragu lagi, silahkan dicoba. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan obat kepada Quran tersebut. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi tidak diragukan lagi bahwa turunnya Al-Quran ini sebagai obat. Apapun kaifiatnya atas petunjuk ulama, insyaallah mujarab, insyaallah Allah ridho. Nas'alullah taufiq wal yaqin fil ilmi wal amal. Hadanallahu yakum ilal haq wa ila tariqil mustaqim. Terima kasih sahabat semua sudah menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih, jangan lupa subscribe. Sekian daripada saya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.